the sunshine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Adik-adik yang ada di rumah. Wah, senang sekali ya. Hari ini kita jumpa lagi dalam sekolah minggu Bintang Daud. Nah, Lose berharap adik-adik di dalam saat ini adik-adik dalam kondisi sehat ya. Semua sudah siap? Kita mau memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur kalau kita punya Tuhan yang hebat. Kita bersyukur kalau kita punya Tuhan yang ajaib yang menguasai hidup kita. Kita boleh ada saat ini karena hanya kemurahan dan anugerah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita memuji Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan. Tuhan yang baik, terima kasih untuk kemurahan Tuhan di dalam hidup kami ya Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada di tempat ini ya Tuhan. Tuhan berkatilah anak-anak-Mu, Tuhan berkatilah sekolah minggu kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami hati yang sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga memuji Tuhan. Tuhan buat kami mengerti dan juga mampu untuk melakukan firman-firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat. Ya, mari kita pujikan Allahku besar.
yang hebat itu tidak ada di jauh sana ya. Kita tidak perlu terbang ke langit yang biru untuk bertemu Tuhan kita. Kita tidak perlu mendayung sampai ke seberang lautan untuk bertemu Tuhan kita. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan ada dekat dengan kita. Jadi adik-adik tidak perlu bingung, tidak perlu bimbang ya, karena Tuhan selalu ada di dekat kita. Adik-adik di rumah, yuk kita berdiri semua ya. Kita menyanyikan pujian ini dengan sukacita. Kita sambil berdiri. Biasanya kita belajar firman Tuhan ya. Kita mau lihat buktinya bagaimana Tuhan itu hebat, bagaimana Tuhan itu ajaib ya. Telah tertulis di dalam Alkitab bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa ya. Firman Tuhan ada di hatiku. Terus bertumbuh
Shalom adik-adik, selamat pagi. Ya, kita sudah mendengarkan dan menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, dalam beberapa minggu ini, ya, 1 bulan ini kita akan belajar tentang tulah yang terjadi di Mesir. Nah, Lose sudah menyampaikan beberapa tulah dalam minggu-minggu terakhir ya, minggu-minggu yang ke depan. Dan yang terakhir ini juga akan Lose menyampaikan tentang tulah yang terjadi di Mesir. Adik-adik masih ingat nggak ya? Sudah berapa tulah yang disampaikan oleh Lose? Masih ingat ada berapa? Iya, sudah ada 8 tulah ya. Nah, kita tahu bahwa tulah yang terjadi di Mesir itu adalah bentuk hukuman yang diberikan kepada orang-orang di Mesir karena orang-orang di Mesir menahan orang Israel ya. Firaun tidak memberikan ya, tidak mau melepaskan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Nah, Lose ingatkan kembali ya, tulah apa saja yang sudah disampaikan oleh Lose. Oke, kita mengingat kembali tulah yang pertama. Apa itu? Iya, di sini air menjadi darah. Terus, yang kedua apa lagi kira-kira? Yang kedua adalah kata. Benar sekali. Yang ketiga nyamuk. Ya, kita lanjut. Tulah yang keempat adalah lalat pikat. Yang kelima penyakit sampar pada ternak ya. Lalu tulah keenam adalah bisul ya, atau luka pada badan gitu ya, luka pada sekujur tubuh. Dan yang tulah ketujuh hujan es. Nah, kalau di sini biasanya hujannya itu air ya. Nah, ini berbeda, hujannya es ya. Yang kedelapan, apa ini? Binatang apa? Ada tahu? Iya, belalang. Benar sekali ya. Nah, itu sudah ada 8 tulah. Berarti sisa berapa lagi ya? Tadi Lose bilang ada 10. Kalau sudah ada 8, berarti lagi berapa kira-kira? 2 ya. Akan tetapi sebelum Lose melanjutkan ke tulah yang sisa ya, yang tersisa 2, Lose ajak kita semua untuk berdoa sebelumnya ya. Oke, mari kita semua berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kunci mulutnya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih kami sudah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berikan kami telinga yang dengar-dengaran. Berikan kami hati yang sukacita untuk menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya. Nah, adik-adik, Lose ajak kita ambil Alkitabnya. Kita akan baca firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Keluaran pasal 10 ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Ya. Lose akan bacakan buat kita bersama. Tulah ke-9, gelap gulita. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, "Pergilah, beribadalah kepada Tuhan, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan, juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu." Tetapi Musa berkata, "Bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal, sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana." Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Lalu Firaun berkata kepadanya, "Pergilah daripadaku, awaslah engkau jangan lihat mukaku lagi, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati." Kemudian Musa berkata, "Tepat seperti ucapanmu itu, aku takkan melihat mukamu lagi." Nah, itu tulah yang ke-9. Kita akan melanjutkan ke tulah yang ke-10 dan kita akan melanjutkan membaca firman Tuhan yang berada di Keluaran pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-29 sampai dengan ayatnya yang ke-42 ya. Keluaran pasal 12 ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Tulah ke-10, anak sulung mati, orang Israel keluar dari Mesir. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadalah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu, tetapi pergilah dan mohonkanlah juga berkat bagiku." Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, "Nanti kami mati semuanya." Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi, dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati kepada bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot, kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai bangsa turut dengan mereka. Sangat banyak ternak kambing dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarnya lah menjadi roti bundar yang tidak beragi, sebab adonan itu tidak diragi karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan
bekal baginya. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan, ya. Nah, demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Dari yang sudah baca, sudah ketebak ya adik-adik ya. Tulah yang ke-9 dan juga yang ke-10, ya. Tulah yang ke-9 adalah gelap gulita. Dan juga tulah yang ke-10 adalah kematian pada anak sulung. Anak sulung itu anak yang pertama ya adik-adik ya. Nah, dari tulah 1 sampai dengan yang ke-10 tidak kalah mengerikannya ya, tulah yang ke-10 itu ya, yang ke-9 maupun yang ke-10 ya adik-adik ya. Adik-adik coba deh bayangkan. Terjadi gelap gulita di Mesir. Di mana-mana gelap semua, tidak ada lampu, tidak ada penerang yang lain ya, seperti senter dan juga yang lainnya, tidak ada cahaya ya. Berarti kayaknya tidak ada siang ya, karena dia gelap semua ya. Malam semuanya ya, tapi tidak ada cahaya sama sekali. Selama berapa hari di situ? Selama 3 hari. Nah ya, 3 hari. Lumayan lama ya dia 3 hari. Adik-adik coba deh, kalau aja kita tutup mata, matanya ditutup, cuma 3 detik atau 3 menit aja ya. Apa yang adik-adik lihat? Apa ada kelihatan? Enggak sama sekali ya adik-adik ya. Ya, coba bayangkan kalau selama 3 hari terjadi kegelapan di Mesir. Ya, kita tutup mata cuma 3 detik aja, udah nggak bisa lihat apa-apa. Jalan aja pasti nabrak, nggak bisa kenal siapa yang datang gitu ya. Nah, itu pula yang terjadi di Mesir. Ya, gelap gulita. Dan juga kematian anak yang pertama, kematian anak sulung. Jadi semua anak pertama ya, semua di tempat di Mesir itu semuanya mati, semuanya meninggal gitu ya. Ya, nggak ada yang tersisa adanya ya. Tapi kita bersyukur ya, kita punya Tuhan yang sangat hebat, sangat luar biasa ya. Hanya Tuhanlah yang mampu melakukan semuanya itu ya adik-adik ya. Tuhan bisa membuat Mesir itu menjadi gelap gulita. Tidak ada yang bisa membuat hal seperti itu. Hanya Tuhan Yesus. Benar sekali ya adik-adik ya. Tuhan Yesus kita itu sangat hebat dan berkuasa. Adik-adik bayangkan ya, di Mesir itu ada banyak katak, ada banyak nyamuk, gak bisa minum air karena airnya menjadi darah ya adik-adik ya. Banyak hal yang terjadi mengerikan seperti itu ya. Nah, sampai ke tulah ke-10 itulah ya, barulah Raja Firaun mau membebaskan bangsa Israel ya. Ya, barulah dia mau membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir ya. Dan adik-adik di sini ada yang punya kakak atau menjadi anak pertama? Iya, itu yang dimaksud dengan kematian anak sulung atau anak yang pertama ya adik-adik ya. Nah, firman Tuhan kita dalam sebulan ini banyak hal yang kita bisa pelajari dari Lose-Lose ya. Kita bisa banyak yang kita bisa ambil dari firman Tuhan yang sudah kita dengar. Yang pertama, apa aja? Kita punya Tuhan yang sangat luar biasa, Tuhan yang sangat hebat, Tuhan yang sangat berkuasa ya. Tuhan yang dimiliki bangsa Israel, Tuhan yang sama pula yang kita miliki ya. Nah, Tuhan yang berkuasa itu yang sanggup melakukan segala hal.
di saat kita kesulitan, mengalami kesulitan di kehidupan kita sedih, saat kita takut, ya, jangan lupa kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita datang dan berdoa, kita meminta tolong pada Tuhan, dan pasti Tuhan akan mendengarkan dan mau menolong kita. Tentu saja menolong kita dengan kuasa yang Tuhan punya, ya. Nah, firman Tuhan kita pada pagi hari ini sampai di situ. Dan juga adik-adik, Lause punya kreativitas, ya, yang bisa adik-adik ambil di gereja, bisa minta sama Lause Aceh, ya, atau Kakak Rosalin yang ada di gereja. Nah, kreativitas kita seperti ini, ya. Di sini sudah tersusun dari sebelah sini. Tulah ke pertama sangkut dengan tulah yang ke-10, ya. Nanti Lause bagikan, adik-adik tinggal mengguntingnya di rumah, ya. Bagi adik-adik yang tidak bisa menggunting, bisa minta tolong mama atau papa atau kakak, ya, bisa bantu untuk menggunting. Dan ada juga stik es krim, ya. Stik es krim ini sudah Lause kasih double tip, ya. Jadi adik-adik tinggal buka, dan setelah digunting bisa buka double tipnya yang tadi, ya, seperti ini. Tinggal dibuka, lalu ditempelkan kepada kertas yang sudah digunting. Nah, jadi seperti ini, ya, dan akan jadi 10 tulah, ya. Jadi adik-adik bisa menyimpannya atau menempelnya di kulkas atau di tembok atau di mana aja, ya. Adik-adik bisa sambil belajar. Jadi 10 tulah yang terjadi di Mesir, adik-adik bisa mengingat kembali, ya. Iya. Firman Tuhan kita sampai di sini. Semoga adik-adik dapat diberkati dari firman Tuhan kita. Lause ajak kita semua untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah mendengarkan firman Tuhan, dan kami dapat belajar, dan kami juga tahu bahwa kami punya Tuhan yang sangat luar biasa, Tuhan yang sangat hebat, Tuhan yang berkuasa, yang mampu melakukan segala hal buat kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan berpisah. Tuhan berkati setiap kami, dan kami akan bertemu kembali di hari Minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Sekolah minggu kita selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Lause punya kaleng nih. Adik-adik tentu masih ingat ya. Bahkan adik-adik nampaknya masih punya semua. Adik-adik, ini kaleng yang udah dibagikan oleh Lause kepada adik-adik beberapa waktu lalu. Ini adalah kaleng persembahan kita, supaya adik-adik sekalipun kita ibadahnya masih online, kita ibadahnya masih di rumah, belum bisa datang ke gereja, tapi adik-adik masih bisa tetap kasih persembahan. Nah, adik-adik, karena itu Lause hari ini mau ingatin adik-adik lagi untuk terus semangat kasih persembahannya. Setiap hari Minggu ketika adik-adik udah mengikuti ibadah sekolah minggu, selesai ibadah, adik-adik bisa masukin uang persembahannya ke dalam kaleng ini. Nanti kalau udah waktunya, persembahan-persembahan adik-adik akan dikumpulkan untuk dipakai untuk pelayanan kita di sekolah minggu. Jadi tetap semangat untuk kasih persembahan buat Tuhan sebagai bentuk terima kasih kita kepada Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagi adik-adik yang sampai sekarang mungkin belum dapat kalengnya, bisa diambil di gereja di Lause Aceh. Nah sekarang sebelum kita kasih persembahan, Lause mau ajak kita untuk sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kami. Tuhan yang terus memberkati kami dengan nafas kehidupan,
dengan kesehatan dan menyediakan setiap apa yang kami perlukan. Sekarang Tuhan, kami mau memberikan setiap persembahan kami. Sekalipun persembahan kami mungkin sedikit, tidak sebanding dengan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami, tapi kami memberikannya dengan sukacita. Sebagai bentuk terima kasih kami untuk setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu, terimalah setiap persembahan kami, dan berikan kami hati yang mau terus bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Dah adik-adik. Bagaikan terang sang bintang yang selalu bersinar di gelap malam. Oh, jadikanlah aku terang di tengah dunia, agar namamu dimuliakan selalu.